tidak ada penduduk. Kemudian istrinya itu mencari air dari sofa ke marwah. Saya ingin tanya, berapa kali nyari air itu? Berapa kali? Bukan sekali, 7 kali. Dan siapa dapat rezeki itu? Anaknya. Ketika Nabi Ismail mengetuk kaki, keluarlah air Zam-Zam. Jadi kalau kita bekerja, kita ikhlas, kita mengulang, kadang-kadang rezekinya bukan untuk kita, anak kita dapat rezeki. Alumni saya beragam. Saya pernah membantu orang yang punya utang 4 miliar, 21 hari lunas tuh. Bukan saya nggak ngasih duit, saya ngasih metode. Ini bisa tanya Bu Eka ya. Kita di situ dilatih tentang 3S yang dilatih dalam set 21 Days tadi kalau baca bukunya. Ya, dari mulai sikap bahagia tanpa syarat, sedekah dengan bahagia, selalu afirmasi bahagia, tidak boleh putus 21 hari. Kalau putus ulang lagi. Ada kepala sekolah Al-Azhar kencing batu, saya bilang praktekkan aja 21 hari tanpa putus. Pada 22 harinya kencing batunya keluar. Ya, saya praktek dapat anak kembar 21 hari kali 12 bulan, setahun. Karena sudah hanya Allah yang bisa mengubah keadaan saya, maka saya praktekkan 21 hari itu. Dalam 21 hari ada 2 rumus, satu namanya 3S, satu lagi 1 jam silence. Nah, nanti malam ikut previewnya aja dulu silakan ya, karena trainingnya besok hari Kamis jam 1 sampai jam 4 sore. Training itu nilainya 275, tapi dapat buku 21 Days. Jadi saran saya bisa ikut biar lebih dalam lagi. Ada namanya 1 jam silence. Silence itu hening. Jam berapa itu? Jam 2 sampai jam 4 pagi. Di manakah Anda? Anda jawab sendiri. Ada yang sedang tidur pulas, betul ya? Ada yang sedang bangun, ada beraktivitas. Ya, di Nakoi Group, Nakoi Center saya di Serpong itu jam 2 itu ya, saya sudah bangun, anak kembar sudah bangun, kita berempat itu sudah aktivitas. Habis sholat kita belajar, malah saya nulis buku itu jam 3 pagi sebelum subuh. Dan itulah kita masih sangat muda untuk melakukan sesuatu, teman. Rubahlah kebiasaan tidur berlebihan, karena orang sukses itu orang yang rela mengurangi kenikmatan dunia untuk kenikmatan akhiratnya. Ya, lihat usianya masing-masing, saatnya menjadi di atas rata-rata, teman-teman hebat. Ya, karena kita sepakat hanya punya berapa alasan? 1 alasan, yaitu apa? Ya, memang harus isi koma. Isi koma itu 21 tanpa putus minimal. 40 hari lebih bagus lagi, minimal 21 hari. Ya, jadi tapi yang punya 1 minute awareness 21 hari itu ringan-ringan aja, kecil aja. Kayak saya terakhir, anak saya 3-3-nya perempuan, saya pengen punya anak laki-laki. Saya praktekkan rumus 21 Days itu juga, tapi plus saya tambahkan puasa Daud selama setahun. Saya sekarang punya anak laki-laki baru usia setahun, karena pengennya punya anak laki-laki. Istri saya bilang, ayah nanti malam perempuan lagi kali, ya kamu boleh bilang buat saya apa? Karena saya punya 3 perempuan dan anak laki-laki yang masih berusia setahun. Jadi teman-teman luar biasa, sahabat yang kulit ya, praktekkan 21 Days Witran. Sedekah juga, sedekah itu harus latihan 21 hari tanpa putus. Karena orang biasa sedekah itu sesuatu per bulan, per ada kegiatan, betul ya. Di sini sedekahnya 21 hari. Ya, saya ini true story ya. Saya 2016 mau jual rumah di BSD, istri saya bilang, ayah, kenapa nggak disedekahin rumah ini? Saya bilang, saya udah negatif ke dia. Paling mau balik ke Cengkareng nih, nggak betah juga di Serpong nih. Mau jual rumah biar tinggal rumah warisan. Enggak, nanti kita ngontrak aja di. Waduh, punya rumah malah ngontrak lagi ya. Nolak saya waktu itu. Sedekah jangan rumah deh gitu. Enggak, nanti kan kalau sedekah mantul. Tapi kalau rumah sih kayaknya masih nolak, kayak tangan kiri tadi, inget ya. Enggak, yakin aja gitu. Tapi yang penting jangan marah ya, jangan ngeluh kita ngontrak di depan rumah, rumah pinggir jalan itu. Akhirnya saya ngontrak 6 bulan itu, rumah saya yang saya wakafkan untuk anak yatim itu 250 meter, rumah tinggal saya. Tapi sekarang saya tinggal di rumah yang luasnya 800 meter. Coba nanti datang ke Nako Center, lihat rumah, halaman rumah saya itu untuk mobil 20 aja muat. Jadi kita sedekahnya harta dapatnya ada, sedekah senyum dapat senyum. Nah, pengen duitnya banyak, sedekahnya senyum terus ya kan? Jadi kadang-kadang nggak nyambung, betul ya. Pengen ilmunya banyak, sedekahlah ilmu. Jadi walaupun guru sedekah ilmu sebanyak-banyaknya pada murid itu. Ada murid yang kurang ini, rangkul dia, kasih bimbel gratis, kasih coaching gratis ke dia. Suatu saat dia jadi nakoi, nama Anda akan ditulis dalam buku dia. Waktu saya masih ngebelanya, jadilah guru di atas rata-rata ya.
Jadi 21 hari. Silakan mencoba dan ya, ini bukunya ya. Selamat dong ya. Tepuk tangan dong teman-teman ya. Mana foto-foto? Data sama di foto dulu. Mana Pak Hayo fotografernya? Kalau kan nanti sekalian aja deh, 5 ya. Ya, gimana Bu? Oke, yang kedua mana kedua? Yang kedua tadi Sari fotonya. Silakan. Waalaikumsalam. Pegang aja Mas. Ya, saya katakan begini Pak, kan tidak ada alasan, tidak ada tidak ada salah misalnya ini ya. Kalau sebenarnya sebab akibat tidak ada ya. Sebab akibat yang salah juga saya gitu. Itu yang pertama tentang akibat dengan sebab akibat. Yang kita tidak bisa menghindarinya, gitu ya. Dan yang kedua, yang tadi Iya, silakan. Apa? Silakan. berkaitan dengan istiqomah. Iya. Saya sebutkan ya, berkaitan dengan istiqomah. Istiqomah. Oke. Yang selain itu saya belum bisa mengungkapkan ya. Thank you. Ini kan permasalahan anak Terima kasih. Iya. Terima kasih. Ya. Ya, tadi istiqomah itu kan satu kalimat dengan qomat ya. Iqomah itu juga sama. Makanya kalau qomat di sini ada nggak yang duduk? Qomat berdiri nggak? Allah karena qomat tuh nggak ada yang pelan. Itu sebuah simbol-simbol tuh. Jadi istiqomah itu ya satu kata dengan aqimis sholah juga ya. Qomat juga. Dan maka ya orang istiqomah itu ya dia tadi kuat, strong leadership. Sekali saya tancapkan, pantang saya tarik kembali. Yang kedua memang istiqomah ini yang ditaklukkan oleh iblis. Karena manusia, makhluk Allah tuh manusia kenapa disebut khalifah tuh karena dia punya istiqomah. Nah kalau istiqomah tuh serba bisa soalnya kalau udah istiqomah. Maka ada pepatah mengatakan 1000 karomah kalah oleh 1 istiqomah. Utangan dong teman-teman hebatnya. Nah kita sebagai orang tua nggak punya karomah, nggak bisa merubah apapun jadi apa. Tapi kita punya istiqomah. Istiqomah itu bisa membuat kita jadi anak hebat. Gitu. Jadi summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nah semoga ya sahabat saya ini ya praktekkan Pak Fuadi praktekkan ya. Mulai praktekkan 3S pelan-pelan. Sikap bahagia tanpa syarat 21 hari tanpa putus, sedekah tanpa putus 21 hari, 1000, 2000 sebagainya. Ya. Pokoknya kalau mau di parkiran 2000 lebihkan gitu. Ya, di pasar biasa beri nawar deh 21 hari ya, malah ngasih lebih ya. Kemudian enggak ngeluh, puasa ngeluh selama 21 hari. Ada alasan masuk akal ngeluh, enggak ngeluh. Kadang-kadang di buku saya namanya stop of mind, berhenti berpikir, biarkan hati yang bergerak, stop of mind. Nah, coba praktekkan 3S itu diarahkan kemanapun, insya Allah lebih dahsyat. Mau ke anak, mau kepada lu, ya. Karena hidup saya itu banyak impossible-nya, banyak yang nggak mungkin ya.
Waktu saya kumpulkan peserta 18.000 orang, impossible, kata teman-teman. Tapi saya dapat rekor muri itu 18.000 orang audiens di Senayan. Tepuk tangan dong ya. Begitu ya Pak, terima kasih Pak. Ya, silakan untuk Bapak Pak Fuad, bahagia tanpa syarat ya. Thank you. Ya, silakan. Yang berikutnya, akhirnya kenapa Pak? Bapak kan Sebut. siapa lagi tadi ketiga? Bapak Ratna, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Iya. Ibu Ratna, Saya Ratna. Berdiri keadaannya nggak kelihatan. Karatna. Ini saya bertanyakan dengan kita pelatihan jiwa guru. Yang saya ingin mendapatkan masukan dari Bapak adalah bagaimana mengelola hati agar kita menerima keadaan itu dengan legowo, karena seringkali saya bertemu dengan orang-orang yang banyak alasan. Bukannya saya beralasan, tetapi menghadapi orang-orang yang banyak alasan sangat membutuhkan keikhlasan. Jadi saya pikir saya masih butuh kira-kira masukan apa sih yang bisa membuat saya lebih sabar, lebih ikhlas menghadapi orang-orang yang banyak alasan. Thank you. Ya. Jadi maksudnya orang lain yang banyak alasan ya. Ya memang kan di Al-Quran itu wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Jadi nggak boleh putus asa dalam mengajak kebaikan dan kesabaran sampai kapanpun. Jadi ya terus aja dengan berbagai cara, berbagai pola. Kalau sudah berbagai cara nasihat sudah nggak bisa, praktekkan nanti kalau sudah ikut pelatihannya, praktekkan yang namanya afirmasi. Afirmasi itu kalau habis sholat malam, kalimatnya adalah ya Alhamdulillah ya Allah, teman saya berubah. Nanti kalau di pelatihannya belajar hakul yakinnya, ini baru narasinya ya. Alhamdulillah ya Allah ya. Tes ya tes. Tes oke. Saya pernah punya teman yang anaknya ini ya narkoba. Terus sudah bawa ke rumah sakit, ke rehab. Kemudian anaknya ini selalu banyak alasan. Dan dia sudah berbagai cara mengobati anaknya. Saya bilang, ibu kalau habis sholat gimana doanya? Ya Allah, saya udah gak sanggup lagi ya Allah. Anak saya jahat banget, oh jahat. Anak saya Allah gak seperti anak orang lain ya Allah. Allah gak berubah, anak saya mati aja ya Allah gitu. Karena sudah AC dijual, mobil dijual. Dia bilang, ibu sekarang mau gak anak ibu berubah? Gak lagi pakai narkoba, tapi tanpa dengan kalimat apa-apa yang luar biasa. Gimana Ustaz? Ibu kalau habis sholat bisa nggak positive feeling kepada Allah gitu? Bukan positive thinking, positive feeling. Kalimatnya gimana? Alhamdulillah ya Allah, anak saya soleh. Waktu ngomong itu anaknya lagi belangsat ya. Setiap dia habis sholat melakukan itu, ketika dia buka gerbang rumah, dia auranya aura apa? Kasih. Anaknya bingung, ibu kenapa gitu ya, karena biasanya marah-marah kan. Terus dia jaga sampai 21 hari. Suatu hari anaknya diajak ke Serpong, ke saya, ini loh Pak Ustadz, anak yang pernah saya doakan kalau bisa mati aja, sekarang malah gadin papanya pas papanya wafat, buka usaha dia, malah kita malah tanda. Jadi sebagai orang tua jangan pernah putus asa mendoakan anaknya. Karena yang namanya doa itu ada 3 model. Ada doa namanya doa instan. Anda minta sesuatu langsung dikabul dalam 21 hari. Banyak itu di alumni pelatihan saya, banyak sekali yang atau jodoh punya jodoh. Ya, kakak ipar saya 16 tahun nggak punya keturunan, sekarang punya anak, contoh ya. Tapi ada doa namanya doa delay. Doa delay itu misalnya Pak Fuad ini anaknya SD, anaknya minta motor, dikasih nggak oleh bapak? Enggak, karena dia tahu kalau dikasih motor celaka itu anak. Ya, tapi ketika anaknya kuliah nggak minta motor, dikasih mobil oleh dia. Allah juga serupa. Jadi jangan minta kontan semua, nanti nggak punya doa lainnya ya.
Jadi kalau di delay itu kalau kita minta doa nggak dikabul, bersyukur berarti sedang disimpan untuk jadi bonus yang luar biasa. Betul dong, teman-teman. Tahu-tahu ada umroh, tahu-tahu ini, banyak ajaib-ajaib hidup ini teman-teman. Itu namanya doa delay. Tapi ada doa buat anak kita namanya doa deposito. Yang doa ini bisa cair ketika kita wafat. Contoh ya, pendiri atau Pak Kiai, ya Abi, pada saat wafat anak-anaknya jadi orang-orang sukses, itu namanya doa deposito. Ya, anak-anaknya jadi ustaz, jadi orang-orang hebat, jadi mulia, jadi bermanfaat, itu doa-doa deposito. Ya, yang memang ada doa kita jangan semuanya kontan. Pada saat ada di antara kita yang melihat contoh orang pada saat masih orang tuanya masih ada kok dia belum berubah. Pas orang tuanya wafat, rajin banget di masjid, rajin banget sedekah, rajin banget sholat. Maka kita nggak boleh mudah menghakimi orang lain. Mungkin dia menemukan 1 minute wonders nanti nggak pernah kapan. Di kampung tuh sering dulunya orang minum, sekarang jadi total berubah banyak. Betul ya. Jadi doa-doa deposito juga kita minta. Maka terus memohon kepada Allah, karena di Al-Quran, mintalah doa kepadaku, pasti aku akan kabulkan. Tinggal model yang mana aku kabulkan. Ya, di mata Allah kalau saya kasih sekarang orang ini sehat, mungkin dia belum tepat. Nanti saya kasih aja sehat plus apa plus apa plus apa plus apa. Iya, tepuk tangan dong teman-teman ya. Jadi harus sabar, dan ibu tadi afirmasikan siapapun dia habis sholat. Contoh, waktu ada teman saya lagi utang ke temannya, malah yang punya utang malah kasar ke dia. Terus dia marah juga. Saya bilang, ibu pengen nggak utangnya dilunasin? Pengen dong. Gimana caranya? Pernah nggak habis sholat doain dia? Boro-boro doain dia, orang kasih saya terus gitu ya. Sekarang habis sholat, alhamdulillah ya Allah, teman saya usahanya sukses. Pas sukses utangnya dilunasi enggak? Ya, itu rahasia sederhana, tapi butuh dilatih selama berapa hari? 21 hari. Nanti silakan kalau bisa ikut yang kelas online aja yang hari Kamis jam 1 sampai jam 5. Nanti bisa hubungi Nako Center ya. Silakan di 0878 78 lagi 289001 ya. 0878 78 lagi 28901. Nanti biar teman-teman bisa WA, nanti bisa komunikasi ke Bu Eka juga ya. Nggak ada nomor saya. Nah ini. Tadi ada masalah yang. Nah ini ada. Nggak ada. Ya silakan saya kasih nomor Nako Center ya, 0878 78 lagi 2899001. Itu Nako Center, maksudnya ada tim yang akan menjawab ya, dan nilainya itu 275.000. Tapi ada belajar istiqomah, dapat bukunya yang hijau ya, yang 21 days itu ya. Dan berarti besok angkatan 24 ya Bu ya, 24. Itu ya Bu mana Bu Ratna ya, teman-teman. Tepuk tangan dong sama-sama yang grade ya. Bu Ratna ya, selamat untuk Uncle Happiness ya. Ibu ini wali siswa berarti? Oh bukan? Aku pembina pramuka. Oh, baru putih bajunya. Makasih ya Bu. Guru juga. Guru juga. Thank you. Makanya Karatna ya. Kakak terus ya. Udah terus kaseto ya. Kakak terus ya. Oke, 2 lagi silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ustaz Makoy, narasumber kita. Saya sendiri, nama saya Lutfia, biasa dipanggil karena saya mengajar bahasa Inggris. Gitu. Menarik sekali tadi, banyak ternyata saya perhatiin pertanyaan itu yang berhubungan dengan tidak ada alasan tadi. Ya. Ada guru yang sudah ngedrop langsung. Ya, silakan Bu. Ya saya ulang. Tadi ternyata banyak yang beberapa orang bertanya yang berhubungan dengan tidak ada alasan tadi. Nah itu juga yang saya mau tanyakan. Gimana? Ya, ya. Iklan, banyak iklan. Saya juga ingin menanyakan hal itu tadi karena saya termasuk orang yang banyak alasan.
Mrs. alasan, Mrs. reasons ya. Dan itu udah kebanyakan orang Indonesia seperti itu, berarti saya masih rata-rata ya, tidak di atas rata-rata. Berhubungan dengan saya sebagai kepala madrasah ini, Pak Ustadz, saya ingin nanyain mulainya dari mana ini, ya supaya kita tidak ada alasan lagi. Hanya satu alasan, tidak ada alasan, itu mulainya dari mana? Apalagi terkait dengan tadi itu masalah gila tadi ya, inovasi. Nah itu kadang-kadang kalau udah bentrok dengan pola pikir ya, berhubungan dengan orang lain, itu kadang ada masalah, jadi bermasalah, bikin kita jadi alasan lagi. Ada faktor misalnya money ya, misalnya ini mau mengelola begini tapi keuangan kadang-kadang begitu. Nah itu ini bagaimana nih awal yang harus kita mulai ini dari mana dulu gitu. Apalagi kita harus menyebarkan tadi aura kasihnya ya, walaupun mungkin inspirasinya dari penyanyi kali ya, aura kasih seksi itu ya. Jadi itu harus kita salurkan juga ya, harus kita share juga aura kasih itu ke siswa-siswa gitu ya. Itu pertanyaan saya, jadi mulainya di mana ya. Terus yang kedua tadi menarik masalah 21 hari, ini inspirasinya dari mana Pak Ustadz gitu, bisa sampai 21 hari gitu. Kalau saya kan biasanya 30 hari, oh bisa gajian gitu. Kalau ini 21 hari ini gimana? Terima kasih. Terima kasih Ibu Kepala Madrasah ya. Berarti MTS ya. Jadi di buku saya itu ada namanya The Power of Now. Bukan now ya, now, mulai. Kekuatan sekarang ini. Jadi misalnya mau nelpon nanti aja no, langsung mulai gitu. Telepon aja gitu. Biasanya di belakang penundaan itu ada sesuatu gitu. Ya, misalnya kita mau olahraga kayaknya sendirian ya, nggak enak. Mulai aja gitu. Maka kalimatnya adalah ya mulai aja gitu. Misalnya kita mau sedekah ya mulai aja. Mungkin awalnya nggak ikhlas ya mulai aja terus. Lama-lama ikhlas juga. Olahraga mulai aja ya. Ya mulai aja. Jadi mulai aja, dan itu ya dari hal yang beragam ya, mulai aja. Mau kita bicara sedekah ya mulai aja. Dari yang motivasinya ikhlas sampai motivasinya pujian ya mulai aja. Ya. Kemudian afirmasi ya mulai aja juga ya. Jadi kayaknya nggak tepat nunggu awal bulan, yaitu alasan, mulai aja gitu sekarang juga gitu. Nanti sedekahnya nanti dia kalau selesai COVID, ya mulai aja gitu. Walaupun kecil, besar, jadi kekuatan mulai aja tuh penting. Kayak di buku saya Bu, ada saya tulis cerita guyon itu. Jadi waktu itu ada raker iblis. Ketua iblis mengatakan bagaimana caranya kita menjauhkan manusia dengan Tuhan. Kata suku pertama, gampang, bilang aja surga neraka nggak ada. Kata ketuanya, wah nggak mungkin, sekarang mereka sudah punya video, langsung bisa lihat hasilnya. Bilang aja ya bahwa Tuhan nggak ada, nggak mungkin juga. Terus yang ketiga, ketua bilang aja surga ada, neraka ada, Tuhan juga ada, tapi suruh santai aja, pelan aja. Akhirnya ya ketua iblis mulai besok turunlah ke bumi, bisikkan ke telinga mereka, suruh nunda-nunda, santai-santai. Kita sih tahu ya bahwa itu penting, sedekah penting, tapi santai lah nanti. Kita tahu olahraga penting, nantilah. Maka mulai aja. Dan itu mulai dilatih 21 hari. Kenapa 21 hari? Karena teori psikologi ya behaviorism termasuk humanism juga, yang namanya kebiasaan minimal dibentuk 21 hari. Itu memang sudah riset. Saya ada teman waktu kuliah, setiap pagi nengok ke samping ada anak Pak Haji nyabung. Pagi Neng, ngapain Bang? Kuliah. Pagi Neng. 21 hari lewat, Nengnya nggak ada. Pagi nggak ada Nengnya, karena sudah kebiasaan. Coba orang tua kita, walaupun diajak ke tempat liburan, ke puncak, kalau sudah biasa sholat malam, sholat. Karena sudah 21 hari lewat, itu pasti 21 tahun malah ya. Jadi, tapi mulainya 21 hari pertama. Nah, 21 hari pertama tuh kekuatan awalnya di situ.
Dari kalau 21 hari pertama lolos lewat, ke sana lebih mudah lagi gitu. Ya gitu ya. Jadi selamat nih untuk Ibu buku Happiness ya. Tepuk tangan dong teman-teman ya. Nanti yang lain sahabat-sahabat yang ingin miliki buku yang lain ke Mas Mul ya. Ada tim saya Mas Mul. Iya, nanti. Oke. Last and only, one and only siapa lagi satu lagi? Ya. Silakan bukunya nanti mau ditandatangan kalian foto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati narasumber kita Bapak Ustaz Koy. Kaitannya dalam kesadaran hati, itu kan terkadang pasang surut dalam diri manusia itu. Yang saya tanyakan bagaimana cara atau perilaku kita untuk tetap konsisten, berusaha dan tetap konsisten untuk tidak punya alasan dalam mencapai suatu keinginan atau kesuksesan. Saya rasa itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Bapak dari ini Saya dari SMA, SD, MI, MTS, SMP juga. Oh. Ya, semuanya ya Pak ya. Jadi tadi, nah bagi ciri dari orang yang istiqomah itu biasanya ya, kalau istiqomah itu kalau di dalam buku 1 Minute Awareness, di buku ini, buku Omang ini, dia memang yang disentuh hatinya itu bukan level sodr. Sodrun itu dalam bahasa Arab artinya adalah dada, bukan hanya ingin doang. Makanya ada firman Allah yuwaswisu fi, tapi juga bukan di level kolbun. Kolbun itu bolak-balik. Makanya Agi punya manajemen kolbun, manajemen hati yang bolak-balik. Kadang sayang, kadang benci, kadang khusyuk, kadang bablas. Tapi naik lagi yang namanya adalah fuad. Fuad ya? Fuad ini artinya hati yang kokoh. Ya, benar dong ya. Nah, tapi yang paling dalam, yang Barat menyebutnya sebagai inner voice, suara hati. Kalau Siddiqiahun Muslim menyebutnya adalah nurani, cahaya. Itu namanya kalau di dalam si Islam namanya adalah disebut dengan ya lub, hati yang penuh cahaya. Nah, orang kalau disentuh hati yang paling dalamnya, 1 menit saja itu bisa berdampak perubahan selama-lamanya. Tinggal Bapak di mana, peristiwa mana yang sentuh ke dalam hati terdalam. Saya tadi cerita ayah saya itu hati terdalam saya. Kalau ingat ayah saya nggak mau malas gitu. Saya malu dengan ayah saya. Saya harus berikan surga sebelum dia wafat, waktu belum wafat. Maka saya kalau pulang, kenapa buku saya ada banyak gambar foto saya? Karena ayah saya nggak bisa baca, lihat ayah ada ini foto, ini buku anaknya gitu. Dan itulah PR saya gitu. Jadi Anda cari 1 Minute Awareness-nya yang betul-betul sampai ke level lu, bukan sebatas ingin. Ingin itu sebatas sodr, sebatas saya pengen sukses, saya pengen kuliah S3. Kalau ingin doang nggak bisa. Alasannya banyak. Tapi kalau sudah sampai ke level sodr, level kelub tadi pasti bisa. Apa nih kira-kira? Saya pengen misalnya mulai istiqomah, ya, mulai disiplin, apa nih? Ya bisa kalau sudah sampai ke level tadi. Nah, kitalah yang memilah-milah. Nah, memang setiap peristiwa itu dia semuanya sampai ke level lub ya. Nah, kalau levelnya masih level kolub berarti belum istiqomah. Oh, up and down. Tapi kalau sudah level ke lub, Allah tuh kalau mengubah hambanya nggak butuh berapa jam, butuh 1 menit aja. Ya, kalau dia disentuh 1 menitnya berubah semuanya. Umar bin Khattab berubah 1 menit ketika mendengar adiknya membaca ya Quran, dan kemudian dia marah, ya menampar adiknya keluar darahnya, dan dia ingat masa kecil adiknya dipangku sama dia, diasuh sama dia, langsung bertanya, apa yang kamu baca gitu. Kok saya sastra pun saya nggak ada kalimat paling bagus ini, pertemuan saya dengan Muhammad. Adik bilang, jangan kan adik kakak membunuh Muhammad. Enggak. Ketemu Muhammad, dan Muhammad langsung asyhadu alla ilaha illallah. Quran membuat dia berubah. Kenapa Umar bisa berubah yang keras menjadi lembut? Karena lubnya yang dia rubah. Allah yang mengubah kita, bukan kita yang Allah mengubah kita. Ya, kayak dalam Quran itu ada kata-kata mukhlisin, ada mukhlasin.
Mukhlisin itu artinya kita yang ikhlas, mukhlas itu Allah yang mengikhlaskan kita. Kan ila ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba yang ikhlaslah yang tidak bisa kami sentuh, kata iblis. Itu pelatihan saya menurut Nasandiar itu mukhlasin. Hati yang ikhlas itu berarti ya ikhlas tuh kayak gini ikhlas. Ini ada air putih kemasukan tinta. Ikhlas tuh berarti kita dikucirin air lagi biar keluar itemnya itu mukhlas. Mukhlis aja apalagi mukhlas ya. Jadi kalau ada nama mukhlas ya itu udah ada mukhlas nggak sih? Fuad, ada Fuad ya. Mukhlas ya. Luar biasa. Jadi ya semoga istiqomah ya, dan mulai aja dilatih terus ya, berlatih terus. Bismillah ya. Saya juga awalnya biasa tapi karena latihannya luar biasa. Jadi orang sukses adalah orang biasa yang punya kebiasaan luar biasa. Jadi kebiasaan Bapak harus luar biasa. Insya Allah masa depannya luar biasa ya. Kita dong teman-teman ya. Demikian sahabat-sahabat yang hebat ya. Terima kasih untuk yayasan ya Yasda. Saya selalu berkah selalu. Thank you Bu Eka, thank you Umi dan teman-teman, Ibu Haja juga, Ustazah, thank you dan teman-teman ya. Semoga ini menjadi awal yang indah dan kita sepakat hari ini hanya punya berapa alasan? Satu alasan, yaitu apa? Tidak ada alasan. Aduh, saya kan sudah tua. Alas? Saya kan masih muda. Alas? Saya kan jauh. Alas? Saya akan dekat. Alas. Teman saya bilang, "Pana Koy, pernah nggak lihat orang-orang yang di Ka'bah di Mekah dagang di Madinah?" Iya. Kalau mereka suara azan, mereka ngapain? Tutup tokonya. Iya. Tapi riset saya dibilang membuktikan mereka sholat di mana? Ya di mana ya? Di depan tokonya gitu. Jadi sholat di depan tokonya karena dia menyiapkan kalau jamaah pulang buka toko. Nah, terlalu dekat dengan Ka'bah itu dia. Sampai kayak gitu. Maka beruntunglah kita di Indonesia ini yang mau ke sana tuh sulit. Ya masih punya uang, masih punya keajaiban ya. Akhirnya kalau Anda pernah ke sana umroh walaupun jauh itu jalan kaki, Anda datang itu berapa ratus meter juga nggak mau terlambat, sholat paling depan. Atau mungkin Anda umroh pertama perempuan halangan nyesel luar biasa betul ya. Aduh sebagainya ya. Ini contoh ya. Jadi teman-teman luar biasa, sahabat yang kulit ya. Kita insya Allah ya kita lanjutkan di kelas online. Ada Kamis kita ada kelas online yang mau 3 hari boleh di Jumat Sabtu Minggu insya Allah ya. Nanti malam bisa ya kan? Nanti malam kan ada. Ya nanti malam ada yang previewnya, boleh ikut di preview 21 Days with Transhuman ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas penjelasannya dan terima kasih juga kepada para penanya. Kemudian kita beranjak di acara yang terakhir